Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu kalam dengan tema yaitu sejarah dan pemikiran aliran Asy'ariyah. Nama kelompok yang pertama yaitu ada Nur Hanifah Nindiani dengan NIM 213141010. Yang kedua ada Desiana Maharani dengan NIM 213141011. Dan yang ketiga yaitu Iis Dania dengan NIM 213141035. Materi pembahasannya yaitu yang pertama mengenai pengertian aliran Asy'ariyah, yang kedua mengenai sejarah kemunculan aliran Asy'ariyah, yang ketiga yaitu mengenai pemetaan pemikiran aliran Asy'ariyah. Pengertian aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari adalah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ariyah. Ia keturunan Abu Musa al-Asy'ari, salah satu seorang perantara dalam sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Al-Asy'ari merupakan seorang penggagas dan pendiri aliran Asy'ariyah. Pada mulanya, ia adalah pengikut setia ajaran Mu'tazilah dan gurunya bernama Al-Jubbay yang merupakan tokoh Mu'tazilah waktu itu. Sejarah kemunculan aliran Asy'ariyah. Teologi Asy'ariyah muncul tidak terlepas dari situasi politik yang berkembang pada saat itu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, pada tahun 827 Masehi, Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun menerima doktrin Mu'tazilah secara resmi dan dilanjutkan pada pemerintahan dua khalifah setelahnya. Kedua, selain faktor politik, latar belakang munculnya Asy'ariyah juga dipengaruhi oleh kaum Mu'tazilah atau yang mulai redup dan cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Juga tidak banyak berpegang teguh pada Al-Sunnah dan Al-Hadis. Ketiga, Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang dulunya penganut dan kumpulan pada akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah dan mendirikan aliran baru yang dinisbatkan pada namanya, yaitu Al-Asy'ari. Keempat, perdebatan yang terjadi antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya Al-Jubbal, yang mana dalam perdebatan tersebut gurunya tak dapat menjawab pertanyaan sang murid. Alasan lain adalah kondisi pasca dibekukannya mazhab Mu'tazilah sebagai mazhab negara yang membuat lawan-lawan Mu'tazilah mendapat tempat dan dihormati seperti Ibnu Hambal dan tokoh fikih yang kebanyakan tidak bermazhab Mu'tazilah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pemetaan pemikiran aliran Asy'ariyah. Pada pembahasan ini difokuskan pada ketiga tokoh mengenai pandangan teologi mereka dalam pengembangan teologi Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Al-Qadhi Al-Bakar Al-Baqillani. Untuk membahas pandangan-pandangan Al-Baqillani dalam teologi, maka pada tulisan ini hanya dibatasi pada bahasan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, teori Al-Ahwal dan Al-Ahzab. Pertama yaitu wujud Allah. Dalam menetapkan wujud Allah, Al-Baqillani berangkat dari penetapan akan kebaharuan alam. Alam yang terdiri dari Al-Jauhar atau Al-Ard, keduanya adalah sesuatu yang baharu, dan yang baharu pasti ada yang mengadakannya, dan yang mengadakannya itu adalah Allah. Yang kedua yaitu sifat-sifat Allah. Untuk lebih memperjelas pendapat Al-Baqillani tentang sifat-sifat Allah, beliau membagi sifat-sifat tersebut atas dua bagian, yaitu sifat-sifat al-zat dan sifat-sifat al-af'al. Yang ketiga yaitu teori al-ahwal. Al-Baqillani menetapkan sifat bagi Allah di samping menetapkan juga al-hal. Adapun Al-Hashim sebagai pengikut al-Mu'tazilah tetap menafikan sifat, dan istilah ini beliau menggantinya dengan istilah al-hal. Yang keempat yaitu teori al-kazab. Al-Baqillani menetapkan bahwa kuasa manusia yang baharu mempunyai pengaruh dalam perbuatan manusia. Yang kedua yaitu menurut pandangan Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Masalah yang akan dibahas dalam pandangan Al-Juwaini yaitu sifat-sifat Allah, teori al-ahwal, dan al-kasab. Yang pertama yaitu sifat-sifat Allah. Al-Imam Al-Juwaini membagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah kepada dua bagian, yaitu sifat-sifat nafsiyah dan sifat-sifat maknawiyah. Yang kedua yaitu teori al-ahwal.
seperti halnya Al-Baqilani dan Abu Hashim Al-Jubai. Al-Imam Al-Juwaini termasuk yang berpendapat bahwa sifat-sifat al-af'al berkaitan erat dengan teori al-ahwal. Salah satu contoh penafsirannya yaitu menafsirkan al-ahwal dengan sifat bagi al-mawjud yang tidak bersifat ada atau tidak. Artinya, keberadaan Allah tidak bisa dibuktikan karena terkait dengan ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu teori al-kazab. Al-Juwaini memandang teori al-kazab seperti yang disebutkan oleh Muhammad al-Sayyid al-Julinet, berangkat dari pandangan beliau bahwa kewajiban-kewajiban agama atau al-takalif al-asy'ariyah tidak logis bila ditanggung oleh manusia tanpa ada kuasa untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu mengenai hujat al-Islam al-Imam al-Ghazali. Kesamaan pendapat al-Ghazali dan al-Asy'ari dalam teori Harun Nasution memberikan contoh pandangan-pandangan al-Ghazali, meliputi bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zatnya dan mempunyai wujud di luar zat. Al-Quran bersifat qadim dan bukan makhluk, perbuatan dan daya manusia Tuhanlah yang menciptakannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.